Nah, kapan kita menyembah Allah? Ketika akunya itu diarahkan kepada rahasia diri. Kenapa? Karena dialah yang ada. Nah, rahasia itulah yang disebut dengan dalam hadis itu al-insan siri wa ana siru. Jadi aku itu apa? Akunya rahasia. Nah, makanya istilah orang tasawuf al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah, ya dia itulah sebenarnya. Nah, kenapa dia itu sebenarnya? Karena yang lain itu adalah penyata. Ya, dinyatakan. Rahasia dinyatakan oleh ruh, ruh dinyatakan oleh tubuh. Ya sebenarnya ya dia itulah. Makanya dulu saya ilustrasikan seperti kain, benang, ya. Ya, kapas awal mulanya kan kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang disulap menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Nah, ini yang kita pakai sekarang nih. Macam-macam kan ukurannya, ya warnanya juga beda-beda. Tapi sebenarnya apapun bentuk baju itu adalah kain. Ya, apapun kainnya itu sebenarnya benang. Apapun benangnya sebenarnya kapas. Jadi kapas menjelma menjadi benang. Ya, alamnya sudah berbeda, bukan kapas lagi, namanya benang. Tapi sebenarnya kapas itulah. Ya, yang benang itu ya kapas itu. Tapi alamnya berbeda, namanya ganti, benang namanya, bukan kapas lagi. Nanti benang disulap menjadi kain. Nah, ketika jadi kain, alamnya sudah berbeda. Tapi sebenarnya kapas itulah. Ya. Nanti benang kain dijahit menjadi baju. Baju itu ya sebenarnya kapas itulah. Ya, makanya yang berdiri sendiri itu Allah. Kalau kita tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi yang membuat kita bisa berdiri, bisa bicara, bisa punya kemampuan, bisa ada kehendak, ya Allah itulah. Nah, cuman kadang-kadang kita merasa kita inilah yang punya. Itu yang menjadi masalah, Pak. Ya, akidah kita rusak itu kenapa? Karena merasa kita, padahal nggak punya. Siapa yang kita sembah? Di dalam kajian tauhid apa? La yasihul ibadah illa bi ibadah tanpa mengenal siapa yang disembah. Nah, jadi itu ranahnya itu ranah ilmu hakikat. Jadi kalau kita tidak mempelajari, tidak memahami ilmu hakikat, tidak akan sulit kita untuk memahami siapa sih yang kita sembah. Nah, sehingga ngambang jadinya. Belajar kita di fikih melulu, hanya sahabatan halal haram. Tapi siapa yang disembah tidak kita ketahui. Kenapa? Karena ilmunya beda, itu ranahnya beda. Jadi al-iman itu untuk memahami siapa yang disembah. Lalu yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu, dia disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini ada dua. Tasawuf amali namanya ilmu tarekat, tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Gunanya apa? Untuk mengenal siapa yang menyembah. Nah, itu tiga. Jadi kalau fikih itu untuk mengenal cara menyembah, kalau di al-iman atau akidah untuk memahami siapa yang disembah. Nah, kalau di ihsan tasawuf siapa yang menyembah. Nah, ketiga-tiganya ini saya katakan tadi harus simultan.
Tidak bisa kita ambil satu buang yang lain. Ya, rajinlah kita sholat secara syariat, tetapi kalau di dalamnya tidak berisi, hanya kulit tanpa isi, maka tidak heran kita kalau maaf ini, ya ada yang rajin sholat tapi bohongnya juga rajin. Rajin sholat, malimnya juga rajin. Ya, sudah haji, rajin sholat tapi jadi koruptor. Ya, kulit tak berisi. Kalau kulit nggak ada isi, apa yang mau dimakan? Kalau nggak ada yang dimakan, apa yang dinikmati? Maka sering saya katakan ketiganya ini ibarat buah, kulit, isi, dan rasa. Islam itu ibarat kulit, fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu kulit. Baguslah ilmu kulitnya kalau nggak ada isi. Apa yang dimanfaatkan? Apa yang dinikmati? Iman itu ibarat isi. Ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Nah, setelah kita memahami tiganya ini, barulah terasa nikmat kita di dalam beribadah. Terasa nikmat di dalam Islam. Tidak menyiksa. Ya, jadi, sholat itu kenikmatan. Nikmat di dalam melaksanakan dengan Allah. Nah, itu satu Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita perlu memahami ketiga-tiga jalur ini. Ya, bagaimana cara menyembah, siapa yang kita sembah, dan siapa yang menyembah. Ya. Dulu pernah ada jamaah saya ya cerita, Buya katanya saya kemarin ke Metro, bertemulah dengan seorang kiai, ngobrollah saya dengan beliau. Lalu beliau tanya ke saya, oh, kamu belajar tarekat ya? Saya katakan iya. Nah, bincang-bincanglah dengan beliau. Lalu beliau mengatakan ke saya, kata beliau atas jamaah itu, kalau kamu merasa kamu yang sholat, nggak sah sholat kamu. Nah, jadi saya bingung katanya, bagaimana tidak merasa saya yang sholat? Kan memang saya yang sholat. Nah, jadi gimana menurut Buya? Saya bilang ya, kenapa kamu nggak tanya langsung dengan dia? Dia yang ngasih masalah, kok saya yang harus menyelesaikan masalahnya? Ya, dia kamu tanya dengan dia. Jadi ini satu. Ya, kalau kamu merasa kamu yang sholat, nggak sah sholat kamu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita yang melaksanakan sholat, ya, karena fasilitas yang kita pakai semuanya milik Allah semua, nggak ada yang milik kita. Tadi kita berdiri pakai kodrat Allah. Ada maunya kita sholat, itu iradat Allah. Bisa kita baca-bacaan di dalam sholat, itu ilmunya Allah. Ya Allah. Nah, yang punya kita yang mana? Nggak ada. Nah, ketika kita nggak punya apa-apa, kok merasa kita yang berbuat, gitu ya. Nah, ini kajian hakikat. Makanya setiap kita membicarakan syariat, itu pasti ada hakikat, Bapak Ibu. Nah, di kita ini kadang-kadang hanya habis waktu membicarakan syariatnya saja, lupa. Akibatnya kita hanya memperbagus kulit, tetapi lupa ya mencari isi. Nah, kulitnya bagus, tapi isinya nggak ada. Nah, makanya kata Nabi SAW, ya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu, tidak memandang hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Kalau kita bawa ke salat, Allah tak memandang rupa-rupa, mana rupa bentuk, mana bentuk. Lama berdirinya, fasih bacaannya, panjang ayatnya. Nah, itu hanya bentuk.
rupa. Enggak di situ sentral penilaian Allah. Itu jalan untuk menilai selanjutnya. Jadi langkah untuk menilai selanjutnya. Tapi sentral penilaian bukan di sana. Ya, itu bentuk. Ya. Dan Allah juga tidak melihat harta. Artinya harta itu apa? Kita datang pakai mobil, gitu ya. Lalu kemudian pakaian kita baju yang mahal, gitu ya. Kemudian sendal kita yang mahal. Gitu ya. Itu nggak di sana, gitu ya. Nggak itu, kenahnya yang mahal, gitu ya. Bukan di situ. Walakin yanduru ila qulubikum. Tetapi sentral penilaian Allah itu di hati. Nyambung nggak ke Allah? Jangan tubuhnya sholat, tapi ruhnya tidak. Kata. Kenapa begitu? Karena syariatnya dia jalankan, hakikat dia tinggalkan. Itu namanya tubuhnya yang sholat, tapi ruhnya tidak. Nah, itu yang fawailul lil musallin. Naudzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang sholat ini sebenarnya banyak sekali. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui. Ya, tidak hanya sekedar kita memperbanyak hafalan-hafalan. Nah, salah satu contoh. Ya. Jadi kita sholat. Di tahiyat kita baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kapan kita ucapkan? Ketika kita tahiyat. Ya. Lalu dari mana kata-kata itu? Itu diambil dari dialog antara Allah dan Rasul ketika Isra Mi'raj. Ketika Rasul Isra Mi'raj ketemu Allah, nah itu yang dialognya. Nah, jadi begitu naik dari Sidratil Muntaha, Rasul SAW langsung sujud. Nah, kisahnya kan begitu. Allah perintahkan untuk mengangkat kepalanya, duduk. Lalu kemudian Rasul mengatakan, at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Artinya itu Rasul ketemu Allah ketika mengucapkan kalimat itu. Dan kita baca ketika kita sholat. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengungkapkan kalimat itu, ketemu Allah apa tidak? Atau sekedar mengulang-ulang hafalan? Gitu. Karena kita sudah hafal, diulang-ulang hafalan itu. Kalau Nabi SAW mengungkap kalimat itu, beliau ketemu Allah. Nah, kita ketika mengungkap kalimat itu ketemu Allah tidak? Kalau kita mengungkap kalimat itu tidak ketemu Allah, berarti kita hanya mengulang hafalan. Ya. Pantasan kadang-kadang orang selesai sholat itu cepat sekali. Sholat tarawih 20 cuma 5 menit. Ya. Hanya mengulang-ulang hafalan. Mestinya kita ketemu Allah. Karena Nabi dulu ketemu Allah. Nah pertanyaannya, kitanya ketika mengucap kalimat itu ketemu Allah tidak? Nah kalau belum ketemu Allah hanya mengungkapkan kalimat hafalan, nah perlu kita kaji lebih jauh. Gimana supaya ketemu Allah? Ya, supaya ibarat makanan yang bergizi lah. Gitu ya. Ya, jangan hanya sekedar makan, jangan hanya sekedar sholat kelihatan lahirnya, tapi sesungguhnya dia tidak sholat. Itu diantaranya. Nah, kita akan bicarakan sekarang ini yang singkat saja. Tentang syarat-syarat sahnya sholat. Ya. Banyak hal-hal yang memang kita perlu kaji gitu ya. Baik dari segi syariat maupun secara hakikat. Tapi sekarang kita lihat dulu syarat-syarat sahnya sholat. Apa syarat-syarat sahnya sholat? Ada 5. Ya.
Yang pertama, tahu kalau waktu itu sudah masuk. Jadi masuk waktu. Nah, jadi masuk waktu dan tahu kita kalau waktu sudah masuk. Nah, yang kedua, menghadap kiblat. Ya. Kalau tidak menghadap kiblat kan tidak sah kan sholatnya. Ya. Yang ketiga, menutup aurat. Kalau tersingkap aurat, tidak sah juga sholatnya. Jadi syaratnya yang ketiga menutup aurat. Yang keempat, suci dari hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Yang keempat, suci dari najis. Nah, jadi suci dari hadas dan suci dari najis. 5 ini menjadi syarat sahnya sholat. Saya katakan di awal tadi, setiap kita bicarakan tentang syariat, mesti ada hakikat. Jadi kita jangan terpaku dengan syariatnya saja. Nah, kalau kita terpaku dengan syariatnya saja, itu kan kerja tubuh. Syariat itu kerja tubuh. Ya. Jadi kalau kita hanya bicara syariat, kita buang hakikat, hanya membicarakan kerja tubuh saja. Ya, tidak membicarakan tentang urusan ke dalam. Makanya lahirnya sholat, tetapi batinnya tidak. Tubuhnya sholat, ruhnya tidak. Na'udzubillah. Ya, ini badan payah, hati susah. Perasaan kita sudah rajin betul ibadahnya, sudah banyak betul pahalanya, enggak tahunya di akhirat masuk neraka. Ya, kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak kita jalankan. Kan ada dulu pernah saya cerita, ada seorang abid yang rajin betul sholatnya, bacanya fasih. Ya, saking rajinnya dia sholat, sejadah yang dia pakai itu dari batu. Ya. Saking sering digunakan untuk sholat, batu sejadah dari batu itu jadi cekung. Tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung. Ketika dia akan meninggal, datanglah Israel alaihi salam. Nah, dia tanya. Nah, dia berkata kepada Israel, "Wahai Israel, sebelum kau mencabut nyawaku, tolong tanyakan dulu kepada Allah. Saya kalau mati nanti, surga tingkat berapa tempat saya?" Udah mengklaim kayaknya penduduk surga betul itu. Merasa dirinya sudah rajin ibadah, sudah merasa seolah-olah sudah penduduk surga. Ya, surga tingkat berapa tempat saya? Allah Maha Tahu, langsung dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Ini orang rajin sholat kok neraka tingkat 7. Protes orang ini. Kenapa ya Allah ke tempat saya neraka tingkat 7? Sedangkan saya rajin sholat. Allah, kamu itu sholat bukan karena aku, tapi karena surgaku. Surga itu makhluk aku. Kamu gak kenal aku enggak? Nah, mengapa seperti ini? Nah, kita renungkan Bapak Ibu. Coba bandingkan dengan nasuha. Ya, yang sampai saat ini kita pakai istilahnya taubat nasuha gitu ya. Nasuha kan nama orang yang sudah membunuh 100 orang, lalu kemudian banyak maksiat dia lakukan, gitu. Tapi pada akhirnya dia masuk surga, gitu. Ya, dosanya banyak, tapi pada akhirnya masuk surga. Nah, kenapa kok berbeda dua orang? Yang satu rajin ibadah tapi masuk neraka, yang satu banyak maksiat tapi masuk surga. Coba kita renung. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau yang rajin ibadah itu taat aturan. Ya, kan orang jalankan syariat kan taat aturan. Ini wajib, ini sunat, ini halal, ini haram. Patuh betul dia dengan itu. Cuman dia di dalamnya masih mendua, syirik. Merasa dirinya lah yang sholat, merasa dirinya lah yang berilmu, merasa dirinya yang kuasa. Ini menduakan Allah.
Ini yang saya katakan tadi, lahirnya sholat, batinnya tidak. Ada. Masih syirik. Mempersekutukan Allah. Lahirnya taat, tetapi di dalamnya masih mempersekutukan Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh, ilustrasi sajalah. Saya kasih ilustrasi. Ya. Ada sepasang suami istri. Ya. Umpamanya ibu punya suami ibu itu ya orang kaya, ya. Apa ibu minta, ya dikasih, ya, umpamanya begitu. Ya, pokoknya apa yang diminta dikasih. Ya. Tetapi satu ketika ketahuan suami ibu itu selingkuh. Nah, kira-kira sakit hati tidak? Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya. Apalah arti pemberianmu kalau kau mendua? Begitulah Allah. Taat ibadah lahirnya tapi mendua. Mempersekutukan Allah. Ditolak, Pak. Pahalanya ditolak. Nah, pokok utama itu tauhidnya itu. Nah, makanya si nasuha walaupun dosanya banyak, tetapi pada akhirnya ketika dia akan meninggal yang lain. Nah, Allah terima. Ketika Allah terima, dihapus semua dosa-dosanya. Tapi kebalikan si Abid tadi, gitu ya, walaupun banyak pahalanya, tapi mendua syirik kepada Allah, dihapus semua pahalanya. Nah, makanya saya katakan syariat dan hakikat dua hal yang harus ada, tidak boleh ditinggal salah satu. Tapi kita ini kadang-kadang maaf, Bapak Ibu, udah bicara tasawuf boleh alergi. Jangan baca tasawuf itu, bid'ah itu. Nggak ada dasarnya. Nah ini, kitanya bodoh, dibodoh-bodohin, ya tambah bodoh jadinya. Ya. Tasawuf itu mesti mutlak Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, tasawuf itu ibarat rasa. Ya, di syariat itu ibarat kulit, ya, hakikat atau akidah itu ibarat isi, tasawuf itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Nah, maka tiga. Nah, mesti simultan. Nah, kita lihat kembali kepada pokok persoalan kita pagi hari ini. Syarat sah sholat itu pertama, tahu kita kalau waktu itu sudah masuk. Ya, masuk waktu. Nah, kalau bicara waktu dalam ilmu fikih, gitu ya. Kalau misalnya waktu zuhur, ya, mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang semisal. Nah, kalau kita tidak punya jam, ya kan itu secara fikihnya. Kapan sholat zuhur itu dimulai? Setelah tergelincirnya matahari. Karena kalau kita misalnya berdiri, gitu ya, tengah hari itu, ya bayang-bayangnya belum ada. Karena bayang-bayang masih di tengah-tengah badan kita sendiri, itu belum ada sholat zuhur. Tapi begitu tergelincir sedikit matahari, nah mulai ada bayang-bayang sedikit. Nah, disitulah awalnya sholat zuhur. Ya, akhirnya sampai kapan akhirnya? Sampai bayang-bayang sama dengan yang dibayang-bayangi. Ya, artinya bayang-bayang semisal. Jadi kalau kita berdiri, bayang-bayang kita sama panjang dengan tubuh kita. Kalau kita tegakkan kayu, ya misalnya, maka kayu yang kita tegakkan itu sama panjangnya dengan bayang-bayang. Itu sudah akhir daripada sholat zuhur. Masuk ke sholat asar. Mulai dari bayang-bayang semisal sampai terbenamnya matahari. Itu sholat asar. Masuk ke sholat maghrib. Kapan sholat maghrib? Mulai terbenam matahari sampai hilangnya senja. Sapak, atau sapak yang merah atau senja. Nah, masuk sholat sholat isya. Sholat isya mulai dari sapak yang merah, hilangnya sapak yang merah atau hilangnya senja sampai terbit fajar. Ya, fajar siddiq. Ya, so kalau fajar itu ada dua, ada fajar kizib, ada fajar siddiq. Nah, kalau fajar kizib itu belum masuk subuh. Makanya kalau di haram itu azannya 2 kali.
Kata, azan pertama itu ya menyambut atau menandakan fajar kizib. Itu belum waktu subuh itu. Azan pertama. Nah, kalau kita ke Mekah misalnya gitu nyampai ada azan, itu belum salat subuh azan pertama. Itu azan di fajar kizib. Masih sempat kalau sebelum salat tahajud, masih sempat salat tahajud 2 rakaat. Kalau masih belum salat witir, masih sempat kita salat witir gitu ya. Nah, nanti setelah fajar itu agak terang, timbul gelap. Nah, itu kan fajar kizib, gelap. Begitu sudah gelap, terang kembali. Nah, terang yang kedua ini yang disebut dengan fajar siddiq. Nah, disitulah mulainya waktu subuh. Gitu. Nah, itu azan kedua kalau di Arab. Nah, itu waktu subuh. Gitu. Jadi waktu subuh itu mulai terbitnya fajar siddiq sampai terbitnya matahari. Nah, ini Bapak Ibu. Ini waktu secara syariat. Nah, kita jaga waktu itu. Jadi kalau kita sholat zuhurnya belum masuk waktu, ya nggak sah sholatnya. Ada dulu pernah saya lihat itu. Ini maaf ibu-ibu. Ada seorang ibu undangan. Sudah bersolek, sudah pakai sanggul gitu ya. Ya, ini berangkatnya jam 12. Aneh juga berangkat jam 12 gitu ya. Mungkin karena ya menempatkan waktu tempat undangan itu. Berangkat jam 12. Nah, yang namanya ibu-ibu yang sudah bersolek begitu, pakai sanggul, pakai bedak, ya, pakai lipstick begitu. Nah, nanti kalau uduk lagi nanti habis bedaknya. Maka jam 11 sholat zuhur dia. Baru jam 11. Sholat apa, Bu? Sholat zuhur katanya. Ya Allah, ini enggak sah sholatnya. Belum masuk waktu, belum. Ada. Nah, yang begini ini nggak sah sholat karena waktunya belum masuk. Nah, jadi pertama syarat-syarat sahnya sholat itu masuk waktu. Ya, tahu kita waktu sudah masuk secara syariat. Secara hakikatnya apa? Ya, tahu kita antara tubuh zahir dengan tubuh batin. Mengenal tubuh kasar dengan tubuh yang halus. Mana yang tubuh kasar? Nah, nih, tubuh kasar ini istilahnya banyak ini Bapak Ibu. Bisa disebut dengan tubuh yang kasar. Bisa disebut dengan jasmani. Ya, jasmani, jas dari mani, ya ini dia. Baju dari mani. Bisa disebut dengan tubuh basyari. Atau dalam istilah tasawuf, ayan kharajiyah. Nah, ini tubuh yang kasar. Atau boleh juga disebut kesim. Baju, kendaraan, nah ini tubuh kasar, banyak istilah. Atau disebut kubur berjalan, nah ini kubur berjalan. Terkubur diri kita di dalam tubuh yang kasar. Nah, jadi ada tubuh yang halus. Ya. Tubuh yang halus itulah sebenarnya diri kita. Dalam bahasa tasawuf dengan ayan sabitah. Ya. Ayan sabitah yang diliputi oleh wujud yang am. Nah, itulah diri kita. Jadi bukan yang zahir ini. Sebenar diri kita ini mah kulit, ini mah casing. Inilah kuburan hidup. Banyak orang tertipu Bapak Ibu. Seolah-olah tubuh yang kasar inilah diri kita yang sebenarnya. Bukan. Ini pakaian dunia. Ada rumah-rumahnya. Kayaknya dulu ada jamaah cerita. Orang tuanya ya sudah umur 90 tahun. Udah kena penyakit kronis. Tapi berobat terus. Saya bilang syariat perlu dijalankan. Kita berobat sesuai kemampuan. Ya, enggak boleh kita biarkan tubuh yang kasar sakit. Ya, kita berusaha supaya sehat. Cuman ibarat rumah saya bilang. Kalau rumah itu memang sudah laku, ya kayu-kayunya sudah laku semua, ya nggak mungkin lagi untuk ya diperbaiki. Jangan habis waktu memperbaiki rumah yang sudah laku. Ya, selamatkan penghuni rumahnya, itu yang penting. Ya, dengan tidak mengabaikan rumahnya, perbaiki sebisanya kita, tapi jangan lupa selamatkan penghuni rumah. Biarlah rumahnya hancur, yang penting
penghuni rumahnya selamat. Jangan sampai habis waktu memperbaiki rumah yang sudah lapuk, yang tidak mungkin akan diperbaiki lagi, yang tidak mungkin akan bagus lagi, sementara lupa kita menyelamatkan penghuni rumah. Ya, ujung-ujungnya rumahnya ambruk, penghuni rumahnya malah sengsara, tak tahu arah. Nauzubillah. Nah, jadi artinya tubuh yang kasar ini adalah casing. Ya. Diri kita yang sebenarnya adalah ruh kita. Yang pernah ketemu Allah cuma ruh kita, Pak. Kalau ini nggak pernah. Ya, tubuh yang kasar ini nggak pernah ketemu Allah. Yang ketemu Allah kan ruh kita itu lah. Cuman banyak kita ini mengabaikan diri kita sendiri. Makanya dulu pernah Luqman Al-Hakim itu kasih nasihat kepada anaknya, nak, hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ayah? Dirimu itu terbagi kepada 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu. Satu bagian lagi untuk dirimu. Dan satu bagian lagi untuk belatung. Itu cacing. Nah, kok bisa begitu ya? Iya, yang akan kau persembahkan sama Tuhanmu, itulah ruhmu. Dialah yang bertanggung jawab langsung ke Allah. Dialah yang merasakan susah senangnya dalam perjalanan hidupnya. Ruhmu itu yang akan kau persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan yang untuk dirimu itu amalanmu. Untuk dirimu sendiri. Ya, sedangkan yang akan kau persembahkan sama belatung itu tubuhmu. Tubuhmu itu untuk belatung. Semakin gemuk, semakin banyak belatung. Cuman banyak orang lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang dipersembahkannya kepada Allah. Yang akan dipersembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Mobil mewah dibeli, rumah mewah dibikin, makanan enak dibuat gitu ya. Sakit sedikit diobati. Tapi yang akan dipersembahkan kepada Allah diabaikan. Sakit udah kronis, enggak pernah diobati. Irinya di situ, dengkinya di situ, hasutnya di situ, takaburnya di situ. Itu kan sudah komplikasi. Sampai tua dipakai terus, enggak pernah ada usaha mengobatinya. Ada. Padahal itu sebenarnya yang diri kita yang sebenarnya. Tapi dia sakit, sudah komplikasi, penyakitnya dibiarin aja. Nggak ada upaya mengobatinya. Tapi tubuh yang kasar perlu sedikit, kita berusaha supaya sembuh. Berobat kita. Ke dokter kita. Biarlah duitnya habis, yang penting sehat. Nah, kan begitu. Tapi ruhnya sendiri yang sakit sudah kronis, bahkan sudah komplikasi, aman-aman aja. Iri, dengki, hasud, hubbul mal, hubbul jah. Itu ada semua di dalam. Tapi nggak ada upaya untuk mengobatinya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, belajar zikirlah kita. Bagaimana cara zikir syariat, bagaimana cara zikir tarekat, bagaimana cara zikir dalam ilmu hakikat, bagaimana cara zikir dalam ilmu ma'rifat. Sudahkah itu kita ketahui dan sudahkah itu kita amalkan? Banyak kita baru zikir dalam ilmu syariat. Nah, kalau ilmu syariat kan tubuh, ngaturin tubuh ini, gitu ya. Nah, tapi ilmu tarekat itu zikirnya pakai hati, ingat hati ke Allah. Zikir dalam ilmu tarekat. Nah, zikir dalam ilmu hakikat dirasa. Ya, ketika kita sholat tadi merasa kita yang sholat apa bukan? Ya, nah, itu dirasa. Masuk ke zikir ilmu ma'rifat dipandang. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Apapun yang kita pandang terlihat oleh kita adanya Allah. Jadi kalau sudah puncak zikir Bapak Ibu ya, diam.
Siapa yang sudah sampai ke puncak zikir, dia tidak zikir lagi. Kenapa tidak zikir lagi? Karena az-zakir huwal mazkur. Yang menyebut dialah yang disebut. Makanya kita tidak lagi merasa kita yang berzikir. Gimana kita mau berzikir ya? Kita pakai alat punya dia. Nah, maka disebutlah dalam ilmu tasawuf az-zakir wal mazkur. Yang mengingat dialah yang diingat. Yang menyebut dialah yang disebut. Ya, nanti bagaimana pemahamannya nanti kita kaji lebih jauh. Tapi ini dulu ya. Yang pertama itu tahu kita sudah masuk waktu. Nah, kalau secara syariat tadi waktu sudah kita jelaskan kapan waktu-waktu dalam sholat. Tapi secara hakikat tahu kita tubuh zahir, tubuh batin. Ngerti kita mana yang tubuh zahir, mana yang tubuh batin. Mana yang jasmani, mana ruhani. Siapa jasmani, siapa ruhani itu. Ya. Diri kita ini ada 4 lapis Bapak Ibu. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Jadi semua kita punya itu. Ya. Kalau tubuh sudah jelas nih, tubuh yang kasar. Hati atau disebut dengan wujud yang am. Itu hati. Ya. Nah hati ini kata Nabi, Baitullah, rumahnya Allah itu hati itu. Ya, kalau bicara hati, ada hati fisik, ada hati psikis gitu. Nah, hati ini kita katakanlah kita pisahkan dulu. Hati ini sentral ini. Istananya Allah ini hati ini. Qalbul mu'minin baitullah. Inilah baitullah yang asli. Nah, hati ini. Ya, makanya ada ketika orang sudah dikubur, kan ditanya, ya, pernah nggak Bapak Ibu itu mendengar atau mengikuti ketika jenazah sudah dikubur, ada ustadznya duduk, lalu kemudian membacakan talqin mayat. Pernah nggak ngikuti itu? Ibu-ibu pernah nggak? Talqin mayat. Mayat sudah dikubur, dibacakan talqin. Gitu. Udah kan? Nah, kapan dibacakan? Setelah dikubur. Apa bunyinya? Wahai fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudara-saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Jawablah dengan lisan yang fasih. Gimana ngejawabnya lagi? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami sudah kunci lidah, nggak bisa ngomong. Ya, dengan tidak maksud menyalahkan, saya tidak bermaksud menyalahkan. Itu syariatnya silahkan saja. Tapi lagi-lagi saya katakan, ada syariat, ada hakikat. Ya, ketika mayat sudah dikubur, mana kubur nani? Sekarang nanyanya itu, Pak, jangan nunggu dikubur di tanah dulu. Ketika diri kita terkubur di sini, ya, ini kuburan. Coba tanya ke diri kita ini. Buya, siapa Tuhanmu? Yahya, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, keyakinan yang benar, Allah Tuhanku. Sudah ketemu belum kau dengan Tuhanmu itu? Udah tahu belum kau dengan Tuhanmu itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau enggak temui? Udah ketemu belum itu? Nah ini. Jadi jawabnya sekarang, Pak. Ya dah. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Yang namanya imam kan diikuti. Tadi kita sholat, ikut imam. Berdiri, imam berdiri, kita berdiri. Imam ruku, kita ruku. Kau ikuti enggak Al-Qurannya itu? Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana?
Ya, Nabi Muhammad ada Nur Muhammad. Mesti tahu mana Muhammad yang ada di diri kita ini. Kalau Nabi Muhammad itu junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Ya, tetapi ada Nur Muhammad yang ada di diri kita ini. Sudah kenal belum dengan dia ini, Nur Muhammad, si Muhammad yang ada di diri kita ini? Ya, udah diikuti belum syariatnya Muhammad ini? Sekarang tanya, kemana kiblatmu? Baitullah, kiblat Baitullah yang mana? Secara syariat Baitullahnya ya ke Mekah sana. Itu mah kiblat tubuh. Ya, tapi kiblat yang sesungguhnya nih hati kita nih, Baitullah. Qalbul mu'minin Baitullah. Maka segala gerak-gerik kita, perbuatan kita, tindakan kita harus menghadap ke kiblat. Salat menghadap kiblat, Pak. Enggak menghadap kiblat kan enggak sah salatnya. Nah, artinya apa? Setiap tindakan kita dalam kehidupan ini menghadap kiblat. Apa itu kiblat? Tanya ke hatimu sendiri. Menghadaplah ke hati nuranimu. Cuman kita ini kadang-kadang enggak menghadap kiblat, Pak. Apalagi kalau pemilu, hadapnya ke duit, wani piro. Di situ menghadapnya, walaupun bertentangan dengan kiblatnya. Mestinya menghadap kiblat, gitu. Kiblat hati. Kata orang tua-tua kita, tanya sama hati nurani. Itu artinya apa? Menghadap kiblat. Nah, kiblat yang ini sekarang nanyanya itu. Jangan nunggu dikubur di tanah dulu, baru nunggu kapan diajarin. Lagi hidup aja diajar nggak hafal-hafal, apalagi udah mati. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kita lanjutkan. Ya. Jadi artinya tahu kita dengan tubuh yang zahir, tubuh yang halus. Nah, tubuh yang batin. Kan dalam kajian, adapun kita mengaji tarekat, mana tarekat jalan kepada Allah, mana yang menjadi jalan kepada Allah. Dua perkara. Pertama, tubuh yang zahir, artinya tubuh yang kasar. Yang kedua, tubuh yang batin, artinya tubuh yang halus. Ya. Sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, ya, terbenarlah oleh kita. Tubuh kasarlah yang hidup, tubuh kasarlah yang tahu, tubuh kasarlah yang berkuasa, tubuh kasarlah yang berkehendak, tubuh kasarlah yang melihat, tubuh kasar yang mendengar, tubuh kasarlah yang berkalam, yang berkata-kata. Sesudah kita berguru, guru sudah mengajarkan kepada kita, hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Tahu tubuh yang kasar karena tahu tubuh yang halus. Berkuasa tubuh yang kasar karena berkuasa tubuh yang halus. Berkehendak tubuh yang kasar karena berkehendak tubuh yang halus. Melihat tubuh yang kasar karena melihat tubuh yang halus. Mendengar tubuh yang kasar karena mendengar tubuh yang halus. Berkata-kata tubuh yang kasar karena berkata-kata tubuh yang halus. Nah, tubuh yang kasar ini nggak punya apa-apa dia ini. Ya, mati, mayat ini. Tubuh yang kasar ini. Coba perhatikan, kita melihat sekarang pakai mata. Apa mata kita? Apa mata itu melihat? Syariatnya iya, hakikatnya enggak. Bukan mata Pak yang melihat. Kalau mata yang melihat, mestinya mayat masih bisa melihat karena matanya nggak copot. Apakah telinga kita ini mendengar? Syariatnya iya, lahirnya. Tapi kan enggak, bukan telinga itu yang mendengar. Kalau telinga yang mendengar, mestinya mayat masih bisa mendengar. Karena telinganya masih ada. Tapi ternyata telinga mayat sudah tak mendengar lagi. Kita berjalan. Apa kaki itu yang berjalan? Zahirnya iya. Tapi akhirnya bukan. Kenapa? Lihat mayat lagi. Kakinya masih utuh. Tapi nggak bisa jalan. Itu menunjukkan bukan kaki yang berjalan. Nah, siapa yang berjalan? Siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Itulah diri kita yang batin. Diri yang batin itulah yang mengendalikan tubuh yang kasar. Maka tubuh yang kasar ibarat baju, saya bilang tadi. Nah, ini baju. Ada lengan baju, sedang saya pakai. Ketika tangan saya angkat, lengan baju terangkat. Tangan saya turun, lengan baju turun. Jadi turun naiknya lengan baju karena tangan saya turun naik.
Nanti pulang, nanti saya buka baju, saya gantungkan. Lengan baju sudah nggak turun naik lagi. Kalau masih turun naik juga, ada bahaya. Hampir ada jelangkung, gitu. Nah ini gambaran Bapak Ibu. Jadi ini tubuh yang kasar itu, gitu, merupakan penampakan daripada tubuh yang halus. Gitu. Cuman di kita ini nggak paham, gitu. Seolah tubuh yang kasar inilah yang berkuasa, begitu. Nah makanya yang disebut dengan tahu masuk waktu. Ya, kalau secara syariat tadi sudah tahu kita matahari sudah tergelincir, waktu zuhur sudah masuk, gitu ya. Itu tahu masuk waktu. Tapi secara hakikat tahu kita tubuh yang kasar, tubuh yang halus. Paham kita tentang tubuh halus ini. Nah sekarang ya sudah masuk waktu apa belum? Sudah tahu belum tubuh kasar, tubuh halus ini? Kalau belum, harus kita cari secepatnya Bapak Ibu. Ya, sebab tahu masuk waktu secara syariat itu aturan syariat. Nah, tapi hakikatnya itu tadi tahu tubuh kasar, tubuh yang halus, itu yang pertama. Yang kedua menghadap kiblat. Ya. Nah kiblat ini Bapak Ibu ya dalam sholat ya ada 4 kiblat. Kita hanya tahu satu aja kiblatnya. Nah, sehingga kadang-kadang pakai kompas kalau masjidnya ya tidak mengarah ke kiblat, kadang-kadang digeser-geser, Pak, mentang-mentang begininya. Ya, ada masjid yang seperti itu. Hanya sudah bagus, tapi begitu dikompas, begitu tidak mengarah ke kiblat. Akhirnya apa? Nah, dibentangkan miring. Nah, karpetnya miring-miring, sehingga banyak yang kosong, begitu. Ya, itu namanya syariat, gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kiblat tubuh ini bisa berubah. Kalau kiblat tubuh. Misalnya kita sholat di kapal, ya, ketika kita mulai sholat kapalnya masih parkir gitu, belum jalan. Sedang sholat, belum selesai sholat kita, kapalnya jalan, belok kapalnya. Apa kita semuter-muter juga? Nggak usah, lanjut aja. Maka saya bilang tadi, kalau kiblat tubuh bisa berubah. Nah begitu juga orang sholat dalam khauf, sholat dalam peperangan, gitu ya. Sholat dalam peperangan kan ada imam. Kemudian ada saf depan, saf belakang. 2 saf katakanlah begitu. Nah begitu imam ruku, sama-sama ruku. Begitu sujud imam, nah saf depan ikut imam. Saf belakang balik ke belakang. Menghadap musuh. Itu kan berubah kan kiblatnya. Nah begitu imam dan makmum yang di saf depan, mereka sudah berdiri. Nah barulah saf yang di belakang itu meneruskan ruku, tidak sujud. Nah, itu artinya salat khauf itu ya. Kalau kiblat tubuh bisa berubah. Makanya kiblat tubuh itu apa? Ketika kita salat di dalam Masjid Haram harus mengarah langsung ke Baitullah. Tapi ketika kita salat di luar Masjid Haram ya, maka mengarahnya ke arah Masjid Haram. Ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram gitu ya. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau di luar kota Mekah, kita sholatnya mengarah ke kota Mekah, gitu ya. Nah, tapi karena sekarang ini kan sudah ada alatnya, gitu. Ya, tapi kadang-kadang alat itu menyusahkan kita juga. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, menghadap kiblat secara syariat kita menghadap ke Baitullah. Nah, jadi kiblat dalam sholat saya katakan 4 tadi. Kiblat tubuh kemana? Kiblat tubuh. Kiblat tubuh kepada Baitullah di Mekah. Nah, mana kiblat hati? Kepada Sirullah. Mana kiblat nyawa? Nah, kiblat nyawa kepada aras Allah. Mana kiblat rahasia? Kepada nur Allah. Nah, sudahkah kita ketahui kiblat yang 3 ini? Ya, mana kiblat hati? Kepada Sirullah. Kemana kiblat nyawa? Kepada aras Allah. Kemana kiblat rahasia? Kepada nur Allah. Yang menghadap kiblat semua. Kalau yang satu bisa berubah, tapi 3 nih dari takbir sampai salam enggak boleh berubah sama sekali. Kiblat yang 3 ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah secara syariat kita menghadap ke kiblat di Baitullah. Secara hakikat apa menghadap kiblat? Hadapkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Nah, ada ya.
Jadi kenapa? Karena tubuh yang kasar ini hanya merupakan penampakan saja. Jadi tubuh yang kasar dihadapkan kepada tubuh yang halus. Siapa itu tubuh yang halus? Nah, maka kita perlu kaji lebih jauh, gitu ya. Tubuh kasar, ya, jasad, kemudian tubuh yang halus, ruh, kemudian rahasia. Siapa mereka bertiga ini? Ya, kita nggak bisa teka-teki. Kita ambil langsung, tanya langsung ke Rasul. Ya Rasul, siapa yang tubuh yang kasar ini? Siapa itu nyawa? Apa kata Rasul? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Artinya apa? Bicara ruh Muhammad namanya. Bicara Adam, tubuh namanya. Ya, jadi bicara tubuh Adam namanya. Nah, itu ya. Jadi kalau bicara ruh itu Muhammad, Nur Muhammad. Bicara tubuh Adam namanya. Dah ketahuan kan dua ini. Ya, yang zahirnya Adam, yang batinnya Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, tinggal satu lagi rahasia. Siapa itu rahasia? Allah sendiri yang menjelaskan al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku, aku itu ya rahasianya manusia itulah. Ya, ada di diri kita ini. Ya, jangan berpikir Allah itu ada di langit yang ketujuh. Apalagi duduk di kursi pula di atas arah sana. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu itu dalam dirimu, kenapa kau enggak tahu itu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu. Kata Allah sendiri. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Allah itu ada pada diri kita ini. Kenapa enggak kita ketahui? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau enggak temui dia? Sudah ketemu belum dengan yang ada di diri kita ini? Kan ketahuan itu. Rahasia itu Allah. Ya, lalu kemudian ruh kita Muhammad namanya, tubuh yang Adam namanya. Tiga-tiganya itu. Ya, jadi makanya kalau disebut dengan menghadap kiblat, hadapkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Tapi kita kaji lebih jauh, tubuh yang halus itu seperti apa? Di mana dia? Siapa dia? Lalu yang ketiga, menutup aurat. Nah, kalau menutup aurat wanita sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu aurat wanita. Kalau aurat laki-laki, ya, dari pusat ke lutut. Ya, jadi dari atas pusat itu bukan aurat. Makanya tidak heran kita kalau kita lihat orang tua kita, misalnya, ya, di kampung-kampung, pulang mereka dari kebun atau dari sawah, gitu ya. Cuman pakai kain sarung aja diikat begitu, ya basahannya dililit ke kepalanya, sholat di atas batu ya. Ada sah karena auratnya sudah tertutup. Ya, tapi cuma kurang adab sama Allah itu aja. Ya. Masa buka pakaian menghadap Allah? Coba menghadap RT aja kita. Menghadap RT aja pakai yang bagus, ini menghadap Allah. Tapi disitulah Allah Maha Pengasih Penyayang. Ya nggak apa-apa, kata Allah. Ya, sah-sah saja sholatnya. Yang penting auratnya ditutup. Aurat laki itu antara pusat dengan lutut. Gitu. Aurat laki-laki itu menutup aurat secara syariat. Gitu ya. Secara hakikatnya apa itu menutup aurat? Tubuh yang halus menutupi tubuh yang kasar. Ya. Ini yang kalau kata orang tasawuf itu, ya, sarung masuk pisau. Kalau pisau masuk sarung udah biasa. Sekarang gimana cara sarungnya masuk pisau, gitu ya. Nah, itu yang disebut tubuh yang halus menutupi tubuh yang kasar. Sehingga yang kelihatan sebenarnya tubuh yang halus, kasar sudah nggak ada. Gitu. Nah, kita pahami lebih jauh nanti kajian ilmu tasawufnya. Yang keempat, suci dari hadas. Maksudnya apa? Bersih. Ya, suci dari hadas itu dalam keadaan berwudu.
Kalau hadas besar kita mandi dulu, kemudian hadas kecil kita berwudu. Jadi syarat sahnya sholat itu suci dari hadas. Berwudu dalam wudu, nggak ada air tayamum. Ada. Itu namanya secara syariat. Tapi secara hakikatnya apa? Suci dari hadas itu suci dari keakuan diri. Ngaku-ngaku kita yang kuasa. Ngaku-ngaku kita yang pintar, kita yang berilmu, kita yang ruku, kita yang sujud. Ngaku-ngaku itu buang itu. Itu najis itu. Itu namanya hadas itu. Ya. Ya kalau berhadas kita sholat ya enggak salah sholatnya. Sholat syariatnya sah, tapi sholat hakikatnya enggak sah. Ada. Merasa kita yang kuasa, kita yang mulia, kita yang berilmu, nah, kita yang berbuat gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah itu artinya ya suci dari hadas secara syariatnya kita dalam keadaan berwudu kata sholat. Secara hakikatnya bersih dari akuan-akuan. Nah kalau masih ngaku-ngaku masih berhadas ya. Nah, kalau berhadas sah apa tidak sholatnya? Ya enggak sah ya berhadas. Nah, ya makanya buang keakuan-akuan itu. Kemudian suci dari najis. Ya, suci dari najis secara syariatnya terbuang benda, bau dan rasa. Sedikit saja seujung kuku saja, ya. Kain yang kita pakai sholat itu kena najis seujung kuku, batal Pak sholatnya. Kenapa batal? Karena sudah kena najis. Cuman kalau belum keluar dari sarangnya ya nggak apa-apa. Kenapa disebut najis? Karena sudah keluar dari sarangnya. Ya, tinja misalnya ada keluar seujung kuku, najis. Tapi kalau masih dalam perut, masih di sarangnya, bawalah sholat 3 kilo, enggak apa-apa. Masih di sarangnya. Kena darah kain kita setetes saja, batal Pak sholatnya. Najis. Cuman kalau masih di tubuh kita darah itu, ya bawalah sholat, enggak apa-apa. Ya. Jadi najis itu kalau sudah keluar sarangnya, itu najis. Kalau masih di tempatnya nggak najis, nggak apa-apa. Malah kalau nggak punya darah lagi, malah disolatin kawan. Nah, kan? Nah, jadi itu artinya suci dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Secara hakikatnya apa? Tubuh yang kasar itu najis bagi Allah. Ya, jangan dibawa-bawa tubuh yang kasar dalam arti keakuan tadi. Aku, nah, aku itu apa? Di mana kita menempatin aku, sengaja aku sholat, nah, subuh 2 rakaat. Nah, ketika kita mengatakan sengaja aku sholat subuh 2 rakaat, nah yang ngomong aku itu yang mana? Makanya aku itu 3 tempat Bapak Ibu. Ada akunya pada tubuh, ada akunya pada ruh, ada akunya pada rahasia. Kalau akunya pada tubuh, nah ini yang najis tadi. Ya. Nggak sah, nggak diterima sama Allah. Ya. Sengaja aku sholat, akunya ke tubuh. Ya dah, itu najis. Ya. Tapi kalau akunya kepada tubuh secara syariat, ya, secara syariat, ini rumahku, ini mobilku, ini anakku, ini istriku, itu syariat, tidak masalah, itu syariat. Itu ke tubuh. Ya dah. Tapi kalau akunya kepada ruh, nah jadi nafsu nanti jadinya. Ya, belum menyembah Allah, belum. Ya, masih syirik itulah. Nah, kapan kita menyembah Allah? Ketika akunya itu diarahkan kepada rahasia diri. Kenapa? Karena dialah yang ada. Nah, rahasia itulah yang disebut dengan dalam hadis itu al-insan siri wa ana siru. Jadi aku itu apa? Akunya rahasia. Nah makanya istilah orang tasawuf al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan yang disembah ya dia itulah sebenarnya. Nah kenapa dia itu sebenarnya? Karena yang lain itu adalah penyata. Ya, dinyatakan. Rahasia dinyatakan oleh ruh, ruh dinyatakan oleh tubuh. Ya sebenarnya ya dia itulah. Makanya dulu saya ilustrasikan seperti kain benang, ya. Ya, kapas awal mulanya kan kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang disulap menjadi kain.
kain dijahit menjadi baju. Nah, ini yang kita pakai sekarang nih. Macam-macam kan ukurannya, ya warnanya juga beda-beda. Tapi sebenarnya apapun bentuk baju itu adalah kain. Ya, apapun kainnya itu sebenarnya benang. Apapun benangnya sebenarnya kapas. Jadi kapas menjelma menjadi benang. Ya, alamnya sudah berbeda, bukan kapas lagi, namanya benang. Tapi sebenarnya kapas itulah. Ya, yang benang itu ya kapas itu. Tapi alamnya berbeda, namanya ganti, benang namanya, bukan kapas lagi. Nanti benang disulam menjadi kain. Nah, ketika jadi kain, alamnya sudah berbeda. Tapi sebenarnya kapas itulah. Ya. Nanti benang kain dijahit menjadi baju. Baju itu ya sebenarnya kapas itulah. Ya, makanya yang berdiri sendiri itu Allah. Kalau kita tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi yang membuat kita bisa berdiri, bisa bicara, bisa punya kemampuan, bisa ada kehendak, ya Allah itulah. Nah, cuman kadang-kadang kita merasa kita inilah yang punya. Itu yang menjadi masalah, Pak. Ya, akidah kita rusak itu kenapa? Karena merasa kita, padahal nggak punya. Kita kuasa, kuasamu dari mana? Qadrat Allah. Kamu melihat dari mana? Basar Allah. Kamu mendengar dari mana? Samanya Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada. Nggak punya, ngaku-ngaku punya. Nah, ini jadi masalah. Nanti ditanya nanti di akhirat. Ya, yang ngaku-ngaku punya itu kan punya aku itu kan kata Allah. Kok kamu yang ngaku-ngaku punya kamu? Nah, ya makanya kita buang dulu keakuan tadi. Ya, keakuan-akuan kita buang, lalu kemudian kita kembalikan kepada Allah. Kalimatnya la ilaha, apikan semua apa yang ada hamba, yang pada hamba, isbatkan hanya kepada Allah semata. Maka kita sebut kalimatnya la ilaha illallah. Makanya perbarui iman dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, itulah syarat-syarat sah salat tadi. Yang pertama tadi apa? Masuk waktu. Nah, masuk waktu itu maksudnya apa? Tahu kita tubuh kasar, tubuh halus. Jangan nggak tahu. Nah, yang kedua menghadap kiblat. Nah, kiblat kita di Mekah, kiblat tubuh. Maksudnya apa? Hakikatnya, ya hadapkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus. Yang ketiga nutup aurat. Nah, tutup aurat pakai kain. Ya, secara syariat hakikatnya apa? Tutupi tubuh kasar dengan tubuh yang halus. Yang keempat, suci dari hadas. Ya, hadas besar atau hadas kecil. Hakikatnya apa? Suci dari keakuan diri. Ngaku-ngaku itu buang itu. Kalau masih ngaku-ngaku masih berhadas itu, nggak sah salatnya nanti. Nah, yang kelima itu suci dari najis. Nah, suci dari najis itu apa? Ya, secara hakikatnya suci dari keakuan tubuh yang kasar ini. Ya, sebab tubuh yang kasar ini najis bagi Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu perlu kita kaji lebih jauh ya pemahaman di dalam kita mengkaji ilmu hakikat. Nah, tidak cukup hanya sekedar kita tahu istilah, tapi isinya yang mana. Ya, perlu dikaji tanya kepada mereka yang ahlinya. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tapi kalau memang masih ada waktu, kalau ada yang mau tanya ya silakan. Kalau ada, ya. Bagaimana cara menghadapkan tubuh yang kasar ini supaya menjadi halus? Bagaimana cara? Buang tubuh kasarnya, Pak. Buangnya bagaimana? Buangnya itu kita mau sholat tapi tubuh kasar. Jadi bagaimana supaya jadi gini, paham. Ya, dipahami tubuh kasar ini tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, satu yang punya kemampuan itu tubuh yang halus. Nah, itu satu, ya buang. Tubuh yang satu jangan dianggap dia yang kuasa. Jangan dianggap tubuh kasar dia yang kuasa. Ya. Tubuh yang kasar ini dia bisa berbuat karena ada tubuh yang halus. Nah, itu membuang tubuh yang kasar. Artinya itu jangan dianggap tubuh kasar yang punya kuasa.
Yang kuasa itu tubuh yang halus. Itu baru selangkah. Naik selangkah lagi. Yang berkuasa itu siapa? Hidupnya tubuh yang halus karena rahasia. Kuasa tubuh yang halus karena rahasia. Rahasia itu siapa? Ya Allah itulah. Nah, gitu. Jadi artinya kita naikkan selangkah lagi. Gitu ya. Yang kuasa Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Gitu. Jadi tubuh yang kasar ini nggak kepakai dalam keyakinan, dalam entikat. Ya. Jangan pula nanti dibuang tubuh yang kasarnya dalam dikarungin pula nanti. Bukan itu. Ini kajian hakikat, artinya masuk ke rasa, di keyakinan. Ya. Jadi keyakinan kita dirasakan bukan tubuh kasar ini yang berkuasa. Itu membuang tubuh yang kasar. Dirasakan bukan tubuh kasar inilah yang berbuat. Yang berbuat itu tubuh yang halus. Ya. Nah itu baru selangkah. Naik lagi ke selangkah lagi. Ya, yang hidup itu bukan tubuh halus tapi rahasia. Rahasia. Ya rahasia itu siapa? Ya Allah itulah. Kesimpulannya apa? Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah lah yang berkala. Nah kitanya mana? Nggak ada lagi gitu. Itu namanya membuang tubuh yang kasar, itu ya kembalikan pada tubuh yang. Jadi artinya apa? Menutup aurat tadi, tutuplah tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Penutupnya bagaimana? Itu tadi. Jangan dianggap tubuh kasar yang berkuasa, tapi tubuh yang halus. Itu namanya lebih jauh lah. Saya kira itu diantaranya, Bapak Ibu. Ya, makanya saya bilang tadi, apakah tubuh kasar ini hidup? Enggak. Tubuh kasar ini mati. Kenapa dia hidup? Karena ada ruhnya. Jadi ruh itulah yang hidup. Ya, jadi selagi ada ruh ya, di tubuh yang kasar, maka tubuh yang kasar ini menjadi hidup. Coba kalau ruhnya sudah nggak ada, nggak hidup lagi, mati kata orang. Jadi kalau mati itu karena ruh kita sudah melepaskan tubuh yang kasar. Mati kata orang. Jadi sebenarnya tubuh yang kasar nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, mayat berjalan, nah, ini tubuh yang kasar. Ya. Makanya dihargai orang, Pak kita, kalau masih ada ruhnya. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, lebih cepat dikubur, lebih bagus. Kalau nggak ada ruhnya. Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu membuang tubuh yang kasar itu dari keyakinan, Pak. Di keyakinan kita bukan tubuh yang kasar yang kuasa. Yang kuasa tubuh yang halus. Itu namanya membuang tubuh yang kasar, ya tak? Itu menutupi tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Kalau supaya sholat kita itu diterima itu gimana? Kaji ilmunya, Pak. Ya, pahami ilmu tentang sholat. Nggak ada ilmu tentang khusyuknya sholat, nggak ada. Jangan terperdaya kita. Banyak orang jual ilmu khusyuk, Pak. Siapa yang belajar ilmu khusyuk, bayar 1 juta satu orang. Ada dulu yang terkenal begitu, Pak. Mana ada ilmu khusyuk? Nggak ada. Nah, coba cari, ada ilmu kenyang nggak? Nggak ada. Ilmu makan yang ada. Ada. Asal makan, kenyang datang sendiri. Nggak usah pakai ilmu kenyang. Pakailah ilmu makan. Ya. Kalau nggak percaya, pergilah ke Begadang. Pasti kenyang itu. Gitu kan. Pasti kenyang itu. Jadi gitu, nggak ada ilmu khusyuk. Yang ada ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuk datang sendiri. Mana ilmu tentang sholat? Ilmu syariat, ilmu hakikat. Mesti terpenuhi, Pak. Nah, misalnya, ini maaf ini. Takbir. Nah, takbir itu ada berapa makom takbir? Ada 4. Ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Ini nggak ketemu di syariat enggak. Ini di tasawuf, Pak. Ya. Jadi kalau nggak pernah belajar tasawuf, nggak ketemu yang begini. Ya, mana yang ihram, mana yang mi'raj, mana yang munajat, mana yang tubadil. Satu, katanya. Kiblat 4, ya. Ada kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Itu nggak ada di fikih. Itu di ilmu tasawuf. Jadi kalau nggak pernah belajar tasawuf, nggak ketemu yang begini.
Lalu kita belajar lagi bagaimana cara menghilangkan diri. Dihilangkan dulu. Nah, gimana cara hilang itu? Apa nyumpuk gitu. Ada kawan pernah datang lagi dan bisa hilang. Itu ilmu tentang satu itu diantaranya cara menghilangkan diri. Nah, kaji dulu itu. Bapak udah bisa menghilangkan diri. Harus kaji dulu. Menghilangkan diri itu maksudnya menghilangkan keakuan diri. Ya. La hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haqq illallah. Itu kalimat menghilangkan diri. Jadi menghilangkan keakuan diri. Jangan pula disuruh di karung-karungnya. Itu menghilangkan keakuan, cara menghilangkan diri. Lalu kemudian ada lagi ilmunya tentang salat itu ya. Ya. Bahwa ada rukun salat itu terbagi 3. Ada rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Nah, kemana takluknya? Takluknya rukun qauli kepada sama, takluknya rukun fi'li kepada basar, takluknya rukun qalbi kepada ilmu. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ini ilmu tasawuf. Enggak ada belajar tasawuf, enggak akan ketemu. Makanya bertahun-tahun kita belajar fikih tidak akan ketemu yang begini. Karena memang lahannya beda, makomnya beda. Makanya saya bilang tadi, banyak kita belajar fikih, mau khususan enggak akan ketemu. Ya, kenapa enggak ketemu? Karena makomnya beda. Ya, khusus itu di makom tasawuf, bukan di makom fikih. Kalau makom fikih sahabat dosa pahala itu makom fikih. Kalau khusyuk tawadhu itu di makom tasawuf. Apa itu khusyuk? Nah, khusyuk itu menghilangkan pandangan zahir, menghidupkan pandangan batin. Apa itu tawadhu? Menghilangkan, menutup pendengaran zahir, menghidupkan pendengaran batin. Itu tawadhu. Nah, di mana? Di ilmu tasawuf. Maka heran saya orang yang anti tasawuf itu. Ya, nggak akan ketemu, enggak. Jadi gimana pun kita mau khusus sholat, kalau nggak di tasawuf ketemu. Karena makomnya beda. Nah, makanya kita belajar supaya khusyuk. Alhamdulillah kita laksanakan di Pondok Arafah, ya. Makanya banyak yang ikut belajar. Ada yang dari Palembang, ada yang kemarin dari Medan, ada yang dari Jakarta, dari Jambi, gitu. Yang di Lampung ini ya semua, dari Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, itu yang banyak Lampung Timur. Jadi itu Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka butuh. Ya, kalau butuh Pak, ya, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Ya, tapi kalau tidak butuh, bertetangga nggak datang, nggak butuh. Udah dihidangkan makannya di meja, kita nggak butuh, nggak dimakan. Tapi kalau dia butuh, ya kan dia minta makan. Nah, dia butuh. Nah, jadi kalau butuh itu masih nyari, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang orang butuh tapi merasa tak butuh. Ya, orang lapar merasa tak lapar. Kenapa? Terlalu lapar. Laparnya sudah terlalu. Ya, sudah nggak merasa lapar lagi. Ya. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita ingin belajar khusyuk, coba telusuri dalam saya katakan. Saya kira itu mungkin ada lagi. Sudah. Nah, doa. Baik Bapak Ibu, kita doa dan kepala ini saja. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani warzuqhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.